Shalom, yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Apiau, NIM 15202501043254, merupakan mahasiswa PPG BEK 3, Program Studi Pendidikan Agama Kristen di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon tahun 2025. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada siswa kelas 8. Materi bab 9, hidup dalam nilai-nilai Kristiani, di SMP Negeri 8 Satap Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi. Demikianlah perkenalan diri saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Shalom. Shalom. Apa kabar? Pagi, kabar baik, siap belajar. Wah, ternyata sudah siap mengikuti pelajaran pagi hari ini. Sebagai orang yang beriman, tentunya sebelum kita memulai kegiatan apapun, kita harus awali dengan apa? Berdoa. Ya, pada saat ini sebelum kita memulai pelajaran kita pagi hari ini, kita berdoa. Bapak minta Revolusi Marna untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Revolusi di tengah kita dengan Bapak. Sebelum mulai pelajaran, sebagai orang yang beriman, marilah kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami akan menghadiratmu, mengucap syukur untuk segala kebaikan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami memulai pelajaran. Dekati kami ya Tuhan, dekati juga guru kami yang akan mengajarkan kami. Semoga kami mengerti dan memahami dalam setiap pelajaran hari ini, dari awal hingga akhir pelajaran. Hanya ini kami serahkan dalam Tuhan kasih-Mu, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Revolusi Marna, silakan kembali ke tempat duduknya. Revolusi Marna Hadir. hadir. Cica Hadir Pak. hadir. Christina Gracia Hadir Pak. hadir. Delvita Mariska Hadir Pak. hadir. Febrian Nanda Saputra Hadir Pak. hadir. Fernando Ade hadir. Christian Ricky hadir. Marisa Hadir Pak. hadir. Nopi Ardianta Hadir Pak. hadir. Yesa Damara Hadir Pak. hadir. Berarti semuanya Hadir. hadir hari ini. Baik, sekarang Bapak minta kalian berdiri. Bapak mau cek kerapiannya dulu. Tolong tangannya, jarinya di depan. Bapak cek dulu. Nah, apakah bajunya sudah masuk dalam atau belum? Kukunya panjang atau tidak? Oke. Ya, terima kasih. Karena bersih pangkal sehat. Oke, hari ini. Kita damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kesetiaan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah ruang Kudus mengalir dalam hidupku.
seberapa penting nilai Kristiani dipelajari di dalam kelas? Seberapa penting? Sangat penting. Ya, kenapa? Karena itu memberikan kita sebuah pemahaman untuk kita berperilaku. Ya. Nah, sekarang Bapak tanya, nilai-nilai Kristiani apa saja yang Yesus ajarkan kepada kita? Kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, kelembutan, kesetiaan. Mantap, semuanya sudah siap. Ternyata sudah tahu ya bahwa buah-buah atau buah Roh Kudus atau nilai-nilai Kristiani sangat penting karena kita memerlukan nilai-nilai itu untuk berperilaku. Yang kedua, tadi dikatakan apa yang Yesus ajarkan? Ya, tentang kasih, damai sejahtera, sukacita kepada kita supaya kita lakukan. Ya, Bapak membagi kita dalam kelompok. Bapak anggap saja sebelah kanan Bapak ini kelompok 1. Ya, oke. Terdiri dari 5 orang. Kelompok 2 sebelah kiri Bapak. Ya, terdiri dari juga 5 orang. Berarti setiap kelompok terdiri 5 orang. Ya, setiap kelompok itu terdiri dari 5 orang. Ya. Nah, nanti di setiap kelompok itu kita harus berdiskusi bersama nanti ya. Kita akan pecahkan masalah yang ada. Nah, sebelum kita memecahkan masalah ini, tentunya kaitan tadi adalah di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 4 tujuan pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Ya, tujuan pertama itu peserta didik dapat menyebutkan nilai-nilai Kristiani. Tadi nilai-nilai Kristiani kita kaitkan di dalam buah roh. Ada berapa? 9 buah roh. Sekarang peserta didik juga dapat menerapkannya, bukan hanya bisa menyebutkan, tapi juga bisa menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam hidupnya. Ya. Yang ketiga adalah karena nanti kita akan membahas tentang masalah sosial yang terjadi. Nah, dengan harapan itu melalui diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai Kristiani dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi juga, ya, peserta didik dapat mengambil atau menganalisis kasus-kasus sosial yang terjadi, ya, di masyarakat, di sekolah, dimanapun dari sudut pandang nilai rohani, ya. Kita bisa ambil itu, ya. Nah, tepatnya tadi malam Bapak pergi ke warnet atau warung wifi, ya kan? Di situ ada sekelompok pemuda duduk dengan seru, masing-masing pegang HP di tangan. Masing-masing pegang HP di tangan. Masing-masing pegang, ya. Masing-masing pegang. Ya. Sekitar 5 menit atau 10 menit Bapak di situ, Bapak mendengar ada kata-kata yang tidak perlu diucapkan. Ya. Ada kata-kata yang tidak perlu diucapkan. Ya. Kira-kira apa yang mereka lakukan sehingga keluar kata-kata yang tidak perlu diucapkan? Apa yang mereka mainkan? Game apa biasanya dimainkan? Roblox. Wah, ternyata ini pemain semua nampaknya nih. Oh tidak, hanya sekedar tahu. Ya, hanya sekedar tahu. Nah, dari ini kira-kira masalah apa yang muncul? Masalah apa yang terjadi pada sekelompok anak muda yang duduk di warnet atau warung wifi ini? Apa? Kira-kira apa yang terjadi? Kalah main game. Atau apa lagi? Hah? Kena HP-nya nge-lag bisa jadi. Apa lagi? Tidak bisa kontrol emosi, ya. Jadi dari kasus pemuda tadi yang di sebuah warung warnet atau warung wifi, ya kan? Teriak-teriak dengan kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang pemuda, ya, oleh seorang pemuda. Nah, maka hari ini
ya, kita membahas tentang kasus. Ini kan kasus itu terjadi pada pemuda, ya kan? Pemuda yang Bapak temukan di warung warnet atau warung WiFi, ya kan? Kemungkinan besar kalau menurut Bapak mereka sedang main game. Yang kedua, ya, mereka itu ya kalah. Kemungkinan ketiga, mereka itu mungkin habis pelurunya atau bekalnya, atau ketipu oleh lawan main. Nah, itu bisa jadi, ya, bisa jadi, itu bisa jadi. Ya. Sekarang kita kaitkan ini, ya, nilai-nilai tadi. Ya. Sekarang kita lihat, karena kita belajar tentang nilai-nilai Kristiani, tentunya kita harus tahu apa itu nilai-nilai Kristiani, supaya kita bisa mengaitkannya dengan video yang akan kita tonton untuk kita selesaikan, pecahkan masalah dari video yang akan kita tonton bersama nanti. Ya, kita tahu dulu buah roh atau nilai Kristiani. Ada apa? Kasih. Kita manusia harus mengasihi. Buah sukacita. Kita manusia harus bersukacita dong. Ya. Yang ketiga, kita manusia harus punya damai. Jangan nggak ada damai dalam hati, oke? Yang keempat, harus sabar. Jangan sabarnya setipis tisu. Misalnya sabar kita setebal tembok. Supaya kita lebih sabar. Yang kelima, murah senyum, murah membantu. Yang keenam, penguasaan diri, harus kuasai diri kita. Ya, jangan HP yang menguasai kita. Seperti kasus anak muda yang menguasai anak muda tadi apa? HP. Ya. Yang ketujuh, lemah lembut. Dari mana? Tutur kata. Bukan lemah lembut ya. Lemah lembut tutur katanya, sikapnya, lemah lembut. Ya. Yang berikutnya, kesetiaan. Harus punya kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada keluarga. Yang berikutnya adalah kebaikan. Harus baik dong. Baik sama siapa saja? Halo? Teman, keluarga, masyarakat, orang tua. Kalau yang memusuhi kita harus berbuat baik enggak? Kalau ada orang yang memusuhi kita harus berbuat baik atau tidak? Harus berbuat baik, walaupun orang memusuhi kita. Ya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nilai-nilai Kristiani. Kita lihat video ini. Dengan harapan Bapak minta dalam video ini dan saksikan. Ya. Akan ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk kalian selesaikan, untuk kalian cari solusinya, ya, penyebabnya, dampaknya, solusi apa yang akan kalian tawarkan dari kasus yang akan kita tonton bersama. Oke? Tolong perhatikan supaya kita bisa menjadi baik dan kita bisa mengerjakan dan berdiskusi bersama mengenai video yang akan kita saksikan bersama. Oke, ini ada 4 pertanyaan untuk kalian diskusikan, ya. Ada 4 pertanyaan untuk kalian diskusikan dan nanti dikaitkan dengan nilai-nilai Kristiani. Ya. Pertanyaan pertama adalah apa yang terjadi dengan anak dalam video? Itu nanti diskusikan. Yang kedua, apa penyebabnya? Cari tahu penyebabnya. Yang ketiga, apa dampaknya? Cari tahu dampak dari ini yang terjadi. Yang keempat, cari solusinya. Oke? Nah, nanti yang terakhir adalah nanti kaitkan dengan nilai-nilai Kristiani. Ya, silakan kerjakan secara berkelompok.
berdiskusi bersama, belajar berdialog, belajar berdiskusi, ya, supaya kalian temukan yang terbaik dari hasil diskusi itu. Nanti kalau belum memahami video bisa Bapak putar ulang. Nanti kalau ada kesulitan angkat tangan ya, kelompoknya angkat tangan, sampaikan ke Bapak. Pak, tolong ini kesulitannya di sini. Pak, Ya. kalau videonya Pak, kalau mau memang Oke, ya. Kelompok 1 minta putar ulang video. Bapak juga minta. Untuk kelompok 2 simak juga ya. Ya, simak juga videonya supaya kita bisa melihat apa yang terjadi pada video. Oke, silakan diskusikan. Ya, dengan menjawab ada 4 pertanyaan dan nanti dikaitkan dengan nilai-nilai jadi. Ya, kerjasama, diskusi, sampaikan pendapatnya kepada teman-temannya. Ya, aktif. Supaya Hasil diskusi kelompok kami menyimpulkan yang pertama, apa yang terjadi dengan anak dalam video tersebut. Yang pertama, emosi tinggi. Yang kedua, tidak bisa mengontrol diri. Yang ketiga, marah-marah. Yang keempat, memukul handphone ke dinding. Yang kelima, memukul handphone menggunakan tangan dan menginjak handphone. Yang kedua, penyebabnya. Yang pertama, marah karena handphone. Yang kedua, marah karena handphonenya saat bermain game melek atau lelet. Yang ketiga, tidak bisa mengontrol emosi. Dampaknya secara materi handphone bisa rusak. Yang kedua, secara mental telah membuat emosional. Solusinya dari kelompok kami adalah yang pertama, tinggalkan HP. Yang kedua, bermain game, jangan bermain game. Yang ketiga, melakukan terapi mental. Yang keempat, terapkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, kelemah lembutan, dan kesetiaan. Kami mengaitkannya dengan nilai-nilai Kristiani, apa yang tidak diterapkan pada anak dalam video tersebut, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, kelemah lembutan, dan kesetiaan. ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusinya mengenai masalah dalam video yang sudah kita saksikan bersama. Sekarang Bapak persilakan untuk kelompok 1 silakan duduk kembali, ya. Sebelum melakukan tanya jawab, Bapak minta untuk kelompok 2 juga sama, silakan berdiri, ya, menghadap kepada kelompok 1. Tolong yang kelompok 1 tidak membelakangi, miringkan tubuhnya untuk bisa melihat kelompok 2, ya. Oke, baik. Apakah kelompok 2 sudah siap? Siap. Sudah siap. Kelompok 1 silakan menyimak, ya, apa yang dipaparkan disampaikan oleh kelompok 2. Yang menjadi pertanyaan bagi kelompok 1 dan kelompok 2 itu tolong dicatat nanti ya. Oke, silakan untuk kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusi dari kelompok 2 yaitu menyimpulkan yang terjadi dengan anak dalam video tersebut. Yang pertama, anak marah-marah karena HP-nya ngelek atau lelet. Yang kedua, membenturkan handphonenya ke dinding. Yang ketiga, memukul-mukul handphonenya. Yang keempat, menginjak-injak handphonenya. Penyebabnya yang pertama, tidak bisa mengontrol emosi. Yang kedua, tidak sabar.
Yang ketiga, handphone saat bermain game, melek atau lalai. Dampak dari video tersebut, yang pertama secara mental, gangguan emosional, dan gangguan berpikir. Secara materi, handphone rusak. Solusinya, satu, bermain HP harus ada pengawasan dari orang tua. Yang kedua, menonton tontonan yang memberikan edukasi. Yang ketiga, bermain HP harus bisa membaca sendiri. Yang keempat, terapkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, lemah lembut, dan kesetiaan. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali untuk kelompok 2. Terima kasih atas pemaparan hasil diskusinya. Silakan duduk kembali untuk kelompok 2. Nah, sekarang kita sesi tanya jawab ya antara kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Bapak kasih kesempatan untuk kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1 karena kelompok 1 sudah duluan memaparkan hasil diskusinya. Ya, nanti kelompok 2, siapa yang bagian mencatat pertanyaan tolong nanti dicatat ya pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 2. Oke, silakan untuk kelompok 2 bertanya. Yang pertama, nilai Kristiani apa yang tidak ada pada anak tersebut yang berkait dengan video tersebut? Ya. Apa pertanyaan tadi? Nomor pertanyaannya. Ulang lagi. Belum jelas. Ya. Nilai Kristiani apa yang tidak ada pada anak tersebut yang berkaitan dengan video tersebut? Hampir semua nilai Kristiani, diantaranya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan penguasaan diri. Yang paling tidak ada yaitu penguasaan diri dan kesabaran. Ya, jadi apa dulu? Tunggu bentar ya. Jawaban yang paling tidak ada adalah penguasaan diri dan kesabaran. Ya, oke. Ya, silakan. Pertanyaan berikutnya. Yang kedua, solusinya. Apa solusi nyata yang ditawarkan kelompok 1 kalau menemukan kejadian seperti di video? Nah, kira-kira apa? Ayo, diskusi dulu. Bisa diskusi dulu. Kira-kira apa jawabannya? Solusi apa? Ya. Orang yang lain jawab juga boleh, tidak harus diskusi. Ya, silakan. Siapa saja boleh. Ya. Ya. Siapa saja boleh menjawab. Pertanyaannya apa, solusi ya? Ya, solusi. Solusi apa yang kalian tawarkan kalau menemukan kasus demikian? Ya. Ayo silakan kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Yang tanya itu solusinya, Pak. Solusi nyatanya adalah pertama, menasehati, dua, memberi contoh melalui diri sendiri. Berarti ada 2 jawaban. Yang pertama itu memberi nasihat. Yang kedua memberi contoh. Kan itu kan mudah dilakukan. Ya, tidak ngambang, itu mudah. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah bertanya kepada kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah menjawab pada singkat kelas to the point. Ya, sekarang sahabat yang kedua yang Bapak berikan adalah tentu dari pemaparan yang disampaikan atau presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 ini tentu ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Silakan diskusikan dulu kira-kira apa yang mau ditanyakan ke kelompok 2. Mengenai apa? Nanti kelompok 2 juga siap-siap ya. Oke, sudah ada pertanyaannya? Oke, kelompok 2 tolong dengarkan apa yang ditanyakan oleh kelompok 1. Ya. Dengarkan untuk kelompok 2. Silakan. Mengapa anak dalam video tersebut tangkrut? Kenapa? Karena HP-nya lalai saat bermain game. Apakah hanya itu saja jawabannya? Tidak. Tidak ada
karena tidak ada buah roh di dalam dirinya dan tidak ada pengawasan dari orang tuanya. Ya, jadi jawabannya bukan hanya tantrum kena HP ya berarti, tapi ada yang lain karena tidak ada buah roh dan juga tidak ada pengawasan dari orang tua. Masih ada pertanyaan dari kelompok 1 pada kelompok 2? Masih, silakan. Apa solusi nyata yang kelompok tua terapkan atau tawarkan dari kasus dalam video tersebut? Nah, ini diminta adalah apa yang ditawarkan, solusinya. Ayo silakan diskusi. Dengarkan tuh kelompok 1, kelompok 2 mau menjawab. Memberikan nasihat dan memaparkan dampak negatif dari penggunaan HP. Yang kedua, memberi contoh nyata melalui diri sendiri. Ya, berarti hampir sama jawabannya. Solusi nyatanya, kalau kelompok 2 ini lebih menekankan memaparkan dampak, ya, dampak dan juga memberi contoh melalui dirinya sendiri. Ya, berarti apa? Makanya nilai Kristen itu penting, karena itu juga menjadi nilai perilaku kita untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus seperti pada video itu perlu adanya yang bersangkutan atau kita yang mau menyelesaikan itu harus memiliki nilai-nilai Kristiani. Nah, sekarang kita sudah melihat tadi bahwa kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang kita simpulkan ya dari kedua ini, kita simpulkan dari kedua pendapat diskusi kelompok. Ya, kita menyimpulkannya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya, pertama, apa yang terjadi dengan anak dalam video? Marah-marah. Marah-marah. Nggak bisa kontrol emosi. Gak bisa kontrol emosi. Apa lagi? Emosinya tinggi. Ya. Membenturkan atau memukul handphone ke dinding. Apa lagi? Tadi menggunakan tangan ninju, ya. Pukul-pukul. Apa lagi? Menginjak HP-nya, ya. Yang kedua, apa penyebabnya? Dia kalah main game. HP-nya Bisa kalah main game. tidak sabar. Apalagi HP-nya lag. Apalagi? Tidak sabaran. Nggak sabaran. Ya, nggak sabaran. Yang ketiga, apa dampaknya? Tadi Bapak melihat hasil diskusi dua kelompok ini luar biasa. Dari dampak ini, Bapak melihat semuanya menampilkan dua dampak. Ya, yang pertama dampak materi, ada dampak mental. Tidak salah Bapak ya. Dampak materi dan dampak mental. Dampak materinya, HP bisa rusak. Karena HP itu materi, barang. Ya. Dampak mentalnya apa? Dampak mentalnya apa? Gangguan emosional. Gangguan emosional. Itu mental loh. Apa lagi? Gangguan berpikir. Nggak bisa berpikir jernih lagi. Pokoknya ngelek, bentur. Pokoknya ngelek, tinju. Pokoknya ngelek, injak. Akhirnya apa? Tidak bisa berpikir secara rasional. Sekarang kita lihat apa solusinya. Solusinya keren-keren semua yang dipaparkan, ya. Kalau di kelompok 2 tadi perlu ada pengawasan orang tua. Ya, perlu ada pengawasan. HP itu perlu ada pengawasan dari orang tua. Ya. Apalagi kalau kelompok 1 tadi apa? Solusinya? Tinggalkan HP. Tinggalkan HP. Cuman HP itu sayang ditinggalkan biasanya. Ya. Nggak usah main game lagi. Nggak usah main game lagi. Bagus, itu solusi bagus. Hapus gamenya. Supaya tidak main game lagi, dihapus gamenya. Apa lagi? Melakukan terapi mental. Terapi mental. Kalau kayak gini kan kalau udah tantrum, itu namanya tantrum. Kalau sudah tantrum itu biasanya ada
gangguan mental. Perlu apa? Perlu terapi. Yang terakhir yang Bapak lihat dari solusinya, ya, karena kita hidup dalam nilai-nilai Kristiani, bahwa solusi terakhir yang kelompok 1 dan kelompok 2 tawarkan itu luar biasa. Ya, terapkan apa tadi? Nilai-nilai Kristiani Terapkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup. Itu solusi yang sangat luar biasa. Ya, jadi solusinya tidak hanya bicara tentang ilmu pengetahuan, tapi solusinya kita berdasarkan kepada firman Tuhan. Ya, kaitkan tadi apa kita kaitkannya? Nilai-nilai apa yang tidak ada? kasih, Sama kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan itu tidak ada pada anak itu. Ya, kita kaitkannya. Ya, makanya belajar nilai-nilai Kristiani itu sangat penting bagi kita. Sangat penting. Silakan buku yang ada simpan dulu biar tidak mengganggu dan mengerjakan soal. Tidak boleh diskusi ya. Sudah lengkap soalnya? Kurang satu. Pas. Tolong jangan diskusi. Kerjakan masing-masing gerak cukup nilainya. Ingat nama apa, tolong diperhatikan itu. Ingat ya, segala nama kalau yang salah nanti dibuat ya. Sudah di sini? Sudah. Coba Bapak lihat dulu. Ingat ya, jangan lupa ya, nama. Di sini ada refleksi. Di depan di meja Bapak ini ada Bapak tempelkan emojinya. Tolong nanti ditempelkan berbentuk lock. Ya, buat bingkai lock. Ya. Satu siswa satu siswa satu. Ya, dibuat lock. Karena kita kata kunci dari hari ini adalah kasih. Silakan dari kelompok ini dulu. Yang mengambilnya sesuai dengan rasanya ya.
Oke, di sini ya, biar kita nanti berbentuk log. Oke. Yang terus besar-besar biar kebentuk log. Ya. Bukan sebelah sini dong. Ya, Bapak perbaiki dulu ya. Biar dia nanti kan berbentuk log. Ya, ayo silakan. Berikutnya. Satu lagi. Apa? Oh. Oke, sudah berbentuk log. Ya. Untuk minggu yang akan datang, ya, hari ini kita belajar hidup dalam nilai-nilai. Minggu yang akan datang kita bicara tentang hidup dalam kasih Allah, kasih Tuhan. Ya, baik. Amin. Oke, terima kasih atas pelayanan doanya. Ya, baik. Pada saat ini kita mengakhiri pelajaran kita, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, berkati kita semua. Halo.